Berikut katong lanjut pada bagian kedua. Katong membahas tentang yang katong sudah sebutkan tadi, bahwa dari mana itu pemahaman Abdul Qadir Al-Husain bahwa kursi itu bermakna ilmu. Sekalipun dia yang sebutkan jalur periwayatan asar ini, periwayatan perkataan Ibnu Abbas ini, katong anggap perkataan Ibnu Abbas ini dia bisa jadi hadis karena hukumnya marfu. Sekalipun mauquf tapi ada penguat-penguat dari hadis yang lain, sehingga kalau kayak beta anggap dia maknanya benar dan boleh jadi itu adalah memang dari pemahaman Nabi SAW. Sangat kuat kemungkinannya karena penguatnya hadis Bukhari, hadis Muslim. Nah, kembali pada pemahaman tadi Dr. Abdul Qadir, dia katakan kursi adalah ilmu. Dia sampaikan itu dari mana pemahaman itu, sekalipun ada riwayatnya dia sampaikan, karena memang dia sembunyikan karena di situ kan dhaif, sangat dhaif sekali, lebih dhaif daripada apa yang dia proteskan ini. Yang dia bilang Ibnu Abbas katakan al-kursiyu maudhi'ul qadamain, dia bilang itu mauquf, tetapi itu lebih baik itu daripada riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan kursi adalah ilmu. Itu sangat dhaif. Oke, sebelum katong bahas secara panjang lebar yang itu, katong kembalikan dulu sedikit ke belakang. Abdul Qadir ini dia pahami bahwa kursi itu ilmu dari akalnya. Dia pahami begini, bahwa kursi itu Allah katakan wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Luasnya kursi meliputi langit dan bumi. Wah, dia berpikir, masa ada kursi, kalau secara lafaz masa kursi sebesar itu? Para apa kursi itu? Dia pikirkan begitu toh. Oh, jadi ini makna yang cocok ini kayaknya ilmu. Karena ilmu Allah itu kan wasi', ilmu Allah itu kan luas. Toh? Luas. Ilmu Allah itu luas, meliputi ilmu Allah tentang langit, tentang bumi. Ilmu Allah itu luas. Jadi dia sudah dapatkan kecocokan di situ menurut akalnya. Nah, kalau katong lihat, apakah katong kalau pahami ayat itu wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, apakah kalau katong pahami dia dengan kata kursi secara lafaz itu apakah bertentangan dengan makna lafaz dengan makna sebenarnya, apakah bertentangan atau tidak, sehingga harus dipaling 180 derajat. Nah, ada dalam hadis riwayat Abu Zar, hadisnya Abi Zar, ya, sebagaimana itu dinukilkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, dinukilkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Arsh. Ibnu Abi Syaibah itu pembuku, ada buku judulnya Arsh. Bicara tentang Arsh kan tentu bicara tentang luasnya, apa yang ada sebelum Arsh, dapat apa dulu, dapat kursi. Itu Ibnu Abi Syaibah nukilkan semua. Abi Zar dalam hadis ini mengatakan bahwa bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kurang lebih maknanya begini, besarnya langit dan bumi ini itu kalau dibandingkan dengan kursi Allah, kata Nabi, bagaikan cincin yang dilemparkan ke padang Sahara, padang pasir yang luas. Itu bandingnya besarnya bumi dan langit dan bumi dibandingkan dengan kursinya Allah. Kursinya Allah kalau dibandingkan dengan Arsh, juga seperti itu, seperti cincin, satu buah cincin yang dilemparkan ke padang Sahara, lebih besar Arsh. Nah, jadi kursi itu dibandingkan dengan langit dan bumi itu wasi'ah kursi cocok. Mananya cocok? Kursi itu luas, meliputi lebih luas daripada langit dan bumi. Maknanya ternyata cocok, sehingga bertentangan, sehingga harus katong putar balik 180 derajat, buang makna asar, saya boleh. Itu hadis pertama. Terus hadis yang kedua,
hadis dari Ibnu Mas'ud sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala Jahmiyah, juga dinukilkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya At-Tauhid. Itu Ibnu Mas'ud katakan bahwa Nabi SAW bersabda bahwa ma bainal kursi wa al-ma, atau apa antara kursi Allah dan arsy-Nya Allah, ma itu tempat arsy. Jadi arsy itu di atas air, al-ma. Jadi antara kursi dan air, tempat arsy, itu perjalanannya 500 tahun perjalanan. Hadis Ibnu Mas'ud, bayangkan luasnya kursinya Allah. Jadi wasi'a kursiyyus samawati wal ardh itu memang betul. Luasnya kursi itu lebih luas, meliputi langit dan bumi, itu memang betul secara lafaz dan makna. Sehingga perlu mau jungkir balik, putar kepala kaki atas, kepala apa namanya? Kepala di atas, kepala di bawah, kaki di atas, putar balik 180 derajat untuk menghilangkan makna lafaz, ganti dengan makna. Tadinya barangnya ada kursi, diganti dengan tafsir makna. Ilmu kan sifat makna. Sementara kursi makhluk, ada barangnya. Yang tadinya ada barang jadi tidak ada barang. Itu tahrif. Dalam ilmu tafsir ini bukan takwil namanya, tapi ta'rif. Memutar, mengkhianati maksud daripada lafaz, itu tahrif. Membuang makna, mendatangkan makna yang bertentangan, itu tahrif. Nah, kata jelaskan lagi yang tadi yang kata sudah bilang bahwa dia pahami, dokter di sini pahami bahwa kursi adalah ilmu. Itu sebenarnya dari perkataan Ibnu Abbas, tapi dia sebutkan karena perkataan itu sangat dhaif. Perkataan Ibnu Abbas bahwa kursi adalah ilmu itu diriwayatkan dari Ja'far ibn Abi Mughirah. Dia mengambil perkataan itu dari Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ambil perkataan Ibnu Abbas langsung. Ibnu Abbas katakan bahwa al-ilmu, al-kursi adalah ilmu. Para ulama hadis, jumhur ulama hadis, seluruh ulama hadis itu mendhaifkan, tidak mensahihkan perkataan Ja'far ini. Misalkan Abu Zur'ah mendhaifkan, Al-Hafs Ibnu Qadir, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tahdzib mendhaifkan ini, menglayinkan. Mereka katakan Ja'far ibn Abi Mughirah ini layin, tidak kuat hafalannya. Ibnu Manda dalam tafsirnya katakan bahwa qauluhu, perkataannya Ja'far tentang Ibnu Abbas kursi adalah ilmu, la yutabi'u, tidak diikuti oleh periwayat yang lain yang ambil makna itu, yang kuat. Ibnu Manda katakan dalam tafsirnya bahwa Ja'far laisa biqawi fi Sa'id. Ja'far ini tidak kuat, lupa-lupa kalau bicara tentang riwayat dari Sa'id, dan secara umum dia orangnya lupa-lupa. Ibnu Hajar kasih peringkat Ja'far ini peringkat 5. Peringkat 5 itu ya sudah lain, tidak kuat riwayatnya. Dia menyelisihi riwayat Ibnu Abbas ini. Ja'far menyelisihi temannya yang lebih kuat periwayatannya. Kan sama-sama ambil dari Sa'id bin Jubair. Ja'far itu juga ambil dari Sa'id bin Jubair. Sebentar ada juga sahabat Sa'id bin Jubair yang mengambil riwayat yang berbeda dari apa yang diambil oleh Ja'far. Siapa dia? Muslim al-Batin. Muslim al-Batin ini dia lebih kuat, lebih siqah daripada Ja'far. Sampai-sampai Imam Bukhari mengambil hadis Ibnu Abbas dari jalur Sa'id bin Jubair, dari jalur Muslim al-Batin. Jadi jalur Muslim al-Batin ke Sa'id bin Jubair, ke Ibnu Abbas, ke Rasul, itu dikeluarkan oleh Bukhari, oleh Muslim, kuat. Karena Muslim al-Batin itu orangnya siqah, kuat.
para pakar hadis menguatkannya, Abu Zur'ah menguatkannya, Ibnu Hajar menguatkannya, dan jumhur mayoritas ulama hadis menguatkan itu Muslim ibn Batin daripada Ja'far. Muslim ibn Batin mengatakan bahwa berkata Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair mengatakan bahwa berkata Ibnu Abbas bahwa kursiyuhu maudi'ul qadamain, atau yang semakna. Kursiyuhu maudi'u qadamihi. Seperti itu juga ada. Bahwa kursi itu tempat kaki Allah. Dan para ulama hadis menguatkan riwayat ini. Karena Muslim ibn Batin lebih qawi, lebih thiqah daripada Ja'far ibn Abi Mughirah. Itu. Nah, kalaulah doktor tadi katakan bahwa tetapi hadis itu yang maudhi'ul qadamain itu dia mauquf. Oke, katong sebagaimana Syekh Utsaimin bilang mauquf. Kalau katong cari mauqufnya di mana? Mauqufnya itu pada orang-orang yang dibawa yang perawi keempat setelah, atau perawi ketiga setelah Sa'id bin Jubair. Setelah Muslim bin Batin, di bawahnya ada misalnya Syuja' ibn Malkhat, atau yang sederetannya perawi-perawi keempat atau ketiga itulah. Mereka memang ya, Ibnu Manda dalam tafsirnya mengatakan bahwa misalnya Syuja' ibn Malkhat mengatakan bahwa Nabi bersabda, atau mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan. Harusnya kan semboleh begitu, karena terlampau jauh toh dompung zaman toh, harusnya ada orang lagi di tengah, dia langkai beberapa generasi, semboleh begitu. Itu namanya mauquf. Oke lah, kalau misalkan itu yang dipersoalkan. Tetapi semisal Syuja' toh, semisal siapa Ats-Tsauri dan perawi-perawi yang ke sezaman itu ya, yang deretan Tobaqat keempat atau ketiga itu dalam periwayatan hadis maudhi'ul qadamain dong siqat. Syuja' ibn Malkhat itu siqah, lebih siqah daripada Ja'far tadi ibn Mughirah. Syuja' ibn Malkhat itu hadisnya dikeluarkan oleh Muslim. Nah, rijal Muslim, orang-orang Muslim itu. Toh, makanya sekalipun dia lafaznya, hadisnya, jalurnya mauquf, tetapi hukumnya hukum marfu' karena ada penguatnya dari Bukhari Muslim. Itu maksudnya. Orang-orangnya siqat. Ibnu Hajar Asqalani katakan, hadis itu orang-orangnya siqat, sekalipun mauquf tapi siqah, orang-orangnya kuat dibanding dengan hadis Ja'far bin Mughirah yang mengatakan bahwa kursi adalah ilmu, itu tertolak, itu lain, bermasalah. Makanya Dr. Abdul Qadir Al-Utsaimin dalam keyakinannya juga bahwa kursi adalah ilmu, tapi dia menukilkan jalur hadis Ibnu Abbas itu karena dia juga yakini dhaif, tapi di sini dia main akal. Masa hal-hal yang berkaitan dengan ghaibiyat begitu, yang gaib-gaib begitu mau pakai akal? Tentang sifat-sifat Allah, tentang kursi Allah, masa mau pakai akal? Hanya karena masa mau pakai akal? Hanya karena sing tahu hakikat kursi, sing tahu hakikat kaki Allah, akal sing sampai masa mau dinafikan, itu kan keliru. Mau pikir tentang kursi Allah terus mau pikir tentang jadi Allah duduk, wah, itu dia pikirkan sampai ke situ. Kalau dia nafikan duduk Allah, dia mengatakan Allah yang duduk, kalau duduk itu makhluk.
katong katakan memang lafaz jalis, lafaz duduk itu yang ada ulama-ulama 3 generasi yang bilang begitu. Tapi pemahaman ini bukan berarti yang ada. Buktinya Imam Ad-Darimi, Imam Daruqutni yang lebih tua daripada Imam Baihaqi. Imam Baihaqi dia pegangan tadi toh. Imam Daruqutni punya kitab Al-Sifat, dia memahami begitu. Dia memahami bahwa kursi itu tempat duduknya Allah. Dan kursi tempat kakinya Allah. Dia pahami begitu. Tentu tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kaidah pertama. Karena sifat tabi'ul mausuf. Duduk itu katong yang bisa pikir argumennya Allah duduk, yang saya bisa boleh pikir di situ. Beda dengan makhluk. Beda dengan makhluk. Saya usah katong pikir Allah pun duduk Katong saja dalam hadis Barra bin Azib saja yang diriwayatkan Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Tirmidzi, maknanya juga dinukilkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Itu kan dikatakan bahwa manusia ketika dalam kubur kan Allah mengembalikan. Nabi sabdakan, Barra bin Azib katakan bahwa Nabi bersabda, maknanya bahwa ketika nanti orang meninggal, Allah kembalikan ruh, malaikat mengembalikan ruh itu ke jasad, lalu jasad itu didudukkan dan ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Loh, katong pikir jasad su kembali dengan ruh. Ruh su kembali ke jasad, lalu didudukkan. Loh, katong pikir dengan akal coba. Kubur yang dia pun luas begitu panjang, semungkin itu mayat mau dapat kasih duduk di situ. Mau duduk bagaimana mayat mau duduk? Toh, kan Allah sudah kembalikan, malaikat sudah kembalikan ruh ke jasad lalu didudukkan. Bagaimana lagi modelnya itu? Bagaimana bisa itu mayat dapat kasih duduk dalam lubang kubur yang begitu? Secara akal saya bisa. Secara akal saya bisa. Tapi apakah Allah yang mampu kasih duduk mayat sebagaimana Allah kabarkan? Allah itu qadirun ala kulli syai, berbuat mampu segala sesuatu. Akal sing sampai. Tapi katong imani karena itu ada kabarnya, Allah sudah kabarkan bahwa mayat itu dikasih duduk dan ditanya. Dan akal sing sampai pada persoalan itu. Yang jelas katong imani. Sesama makhluk saja, maksudnya mayat kan makhluk. Dia duduk di kubur saja, katong akal susah sampai. Padahal itu nanti katong akan alami, katong akal sendiri sampai. Apalagi tentang Allah. Sesama makhluk saja katong tahu. Apalagi tentang Allah duduk, Allah nuzul, Allah tangan Allah itu akal sekali lagi saya bisa kasih itu, saya bisa. Oke? Ini yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.